Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak dalam pembelajaran kimia pada pertemuan ke-11 ya anak-anak. Ini salah, bukan pertemuan ke-10 tapi pertemuan ke-11. Tanggal sekarang yaitu tanggal 2 November 2021. Salam sehat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kalian. Robbi sodri sobri wa yassirli amri wahlul uqdatan lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudahkanlah paham apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kita mulai ya. Pada pertemuan ke-11 materinya adalah hukum Faraday. Sedangkan pertemuan 10 materinya adalah elektrolisis. Pada hukum Faraday ini adalah penerapan atau aplikasi dari elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peristiwa elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan dengan menggunakan hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah di silabus KD 3.4, yaitu menerapkan Stokio reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrokimia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Jadi diharapkan siswa dapat menghitung. Jadi tahu rumusnya ya, penggunaannya dapat menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Kita lanjut. Hukum Faraday ada 2. Kita dimulai dari hukum Faraday pertama. Ya, hukum Faraday pertama itu berbunyi bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Maka hukum Faraday 1 dirumuskan sebagai berikut. Massa zat adalah E, massa zat yang dihasilkan E kali I kali T per F. E sendiri adalah massa ekivalen, I adalah arus dalam ampere, T adalah waktu dalam detik. Kalau di soal dicantumkan dalam jam, maka waktunya harus dirubah ke detik dengan patokan 1 jam 3600 detik ya. F adalah Faraday. Besar Faraday adalah 96.500 coulomb per mol. Ya. Kita lanjut anak-anak. Adapun hukum Faraday kita bisa menghitung muatannya ya dengan rumus I kali T nih. I kali T. Atau hukum Faraday dapat ditulis pula adalah massa zat tersebut adalah E kali I kali T per 96.500 coulomb ya. Jadi rumusnya bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung massa zat. Atau ini juga bisa ya anak-anak, massa zat dibagi massa ekivalen adalah jumlah mol elektron. Jadi massa zat dibagi dengan massa ekivalen itu nilainya sama dengan jumlah mol elektron. Sedangkan I kali T ya, per F ini adalah jumlah Faraday. Dari konsep ini maka kita bisa simpulkan jumlah Faraday ini
besarnya sama dengan jumlah mol elektron. Jadi dari rumus yang di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah Faraday itu nilainya sama dengan jumlah mol elektron. Massa ekivalen itu apa? Massa ekivalen itu sendiri adalah massa zat yang secara stokiometri setara dengan massa 1 mol elektron. Massa ekivalen itu dinyatakan dengan rumus AR, massa atom relatif, dibagi N. N itu apa? Jumlah elektron yang diterima untuk reaksi reduksi dan jumlah elektron yang dilepas untuk reaksi oksidasi, ya. Nah, jadi misalnya Fe 2 plus ditambah 2 elektron. Nah, berarti N-nya sendiri adalah ini, nak. 2. Ini adalah elektron yang diterima, ya. N2. Begitu ya, nak, ya. Atau bisa juga misalkan kita hapus ya, nak, ya. Hapus. Nah, kita tulis kembali misalnya Ag plus ditambah elektron min menjadi Ag. Nah, N-nya ada berapa? Lihat elektronnya ada 1, ya. Jadi N sendiri adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Kita lanjut. Contoh penerapan soal hukum Faraday ke-1. Tentukan jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca2+ dalam bentuk peleburan di mana massa atom relatif Ca40 sebanyak 12 gram. Dari soal ini kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dalam soal ini apa saja. Berat dari kalsium sebanyak 12 gram, ya. Jadi massa zatnya itu berapa? Kalsium 12 gram. Lalu massa atom relatif kalsium berapa? 40. Ditanya berapa Faraday. Untuk menentukan berapa Faraday, sebelumnya ada rumus. Jumlah Faraday itu besarnya sama dengan mol elektron, ya. Untuk menghitung mol elektron kita ketahui dulu massa zat tersebut dan massa ekivalen dari atom tersebut. Nah, ya. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ya kita lihat. Nah, ini ya. Maka untuk menghitung jumlah Faraday kita tahu ini rumusnya, nak. Nah, massa zat tersebut dibagi E, massa ekivalen. Menghitung massa ekivalen kita lihat rumusnya. Massa atom relatif unsur tersebut atau ion tersebut dibagi N, valensinya. Untuk massa atom relatif kalsium adalah nilainya 40. Nah, sedangkan Ca, N-nya adalah 2 plus, kan. Ca 2 plus. Nah, berarti N-nya ini kita lihat, nah, 2, ya. N-nya sama dengan 2. Lihat, ya. Nah, sehingga massa ekivalen didapatlah. Massa atom relatif Ca40 dibagi N-nya adalah nih 2. Jadi 40 dibagi 2, 20 gram per mol. Maka jumlah Faraday adalah massa zat tersebut 12 gram dibagi massa berat ekivalen atau massa ekivalen 20. Jadi hasilnya 12 dibagi 20 adalah 0,6 Faraday. Paham ya, nak? Kita lanjut. Berikutnya, contoh soal kedua pada hukum Faraday. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan
dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus sebesar 10 ampere. Massa atom dari kalsium, massa atom relatifnya 40. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa nak, tulis terlebih dahulu yang diketahui supaya digunakan rumus apa ya. Yang diketahui adalah arus 10 ampere ya. Nih. Waktu kita lihat 1 jam T. Tidak boleh dalam jam, tapi gunakan supaya rumusnya tetap, karena rumusnya menggunakan second, kita ganti ya, dimana 1 jam sama dengan 3600 second. Maka kalau ini gunakanlah second ya, 1 jam 3600 second atau detik. Yang ditanya adalah hitunglah massa kalsiumnya. Kita lihat pembahasannya. Sesudah ditulis yang diketahuinya, kita gunakan. Karena yang diketahuinya adalah I, arus, dan T, maka gunakanlah rumus berat adalah ini nah, kali I kali T per F ya. Atau F-nya kita ganti dengan 96.500. Jadi rumusnya ini nak. Nah, ini adalah ini massa ekivalen kali I-nya 10 ampere. Kali T-nya 1 jam itu 3600. Nah, 1 Faraday berapa? Nah, 1 Faraday 96.500 kolom. Nah, ini 40 dibagi 2 20 kali 10 kali 3600 dibagi aja 96.500, maka kita perolehlah massa dari kalsium sebanyak 7,461 gram ya. Itu contoh soal kedua. Bagaimana dengan contoh soal ketiga? Ini variasi lagi, dihubungkan dengan volume dalam keadaan standar. Hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP. Ini standar ya, di kelas kelas 10 sudah belajar ya, hukum Avogadro. Ya, dalam keadaan standar 1 mol besarnya 22,4 liter ya. Hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus sebesar 1,93 ampere selama 5 menit. Dari soal elektrolisis jelas KBr terionisasi menjadi ion KBr ya, KBr terionisasi menjadi ion K plus ditambah Br-. Br- ini nggak bisa nak, nggak bisa direduksi di katoda. Maka yang bisa direduksi adalah ini nak, larutnya. Maka di katoda ditulis reaksinya ya, yaitu air yang direduksi. Air direduksi menghasilkan gas hidrogen. Maka yang ditanyakan berapakah gas hidrogen yang terbentuk di katoda, berapa volumenya, itu kan yang ditanya, volume dari gas hidrogen. Ditambah 2 OH- itu adalah hasil akhirnya pada reaksi reduksi air ya. Karena dari soal itu diketahui kuat arus I-nya dan waktunya, maka kita bisa menghitung jumlah mol elektron dulu. Kemudian mol elektronnya baru diperbandingkan dengan mol gas hidrogen ya. Jadi kita lihat nah caranya pembahasan. Hitung dulu jumlah mol elektronnya. Jumlah mol elektronnya itu kita lihat rumusnya. Nah, ini I kali T per 96.500. I-nya sudah ada di soal 1,93 ampere. Waktunya
adalah 5 menit. Nah, 5 kali 1 menitnya ada 60 detik. Nah, jadi 5 kali 60 adalah 300 nih. Ini 300 per 96.500 ya. 1 farad itu 96.500 kolom. Hasilnya ketemulah mol elektron itu 0,006 mol ya. Sesuai perbandingan koefisien reaksi H2 dan elektron, mol H2 berbanding mol elektron, jadi 1/2 ya. Dari persamaan reaksi reduksi air tadi, 1 mol hidrogen berbanding dengan 2 mol elektron ya, dari persamaan tadi ya. Maka mol H2 nilainya setengah kali mol elektron. Setengah kali mol elektron udah ketemu. Ini nih 0,006. Maka diperolehlah 0,003 mol hidrogen. Yang ditanya bukan mol, tetapi berapakah volume dalam keadaan standar. Maka menghitungnya volumenya adalah jumlah mol tersebut yang didapat kali 22,4 liter per mol. Jadi molnya 0,003 kali 22,4. Maka diperolehlah 0,0672 liter. Paham ya anak-anak? Semoga paham ya. Lanjut. Sekarang hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, oleh karena itu jika beberapa sel elektrolisis disusun secara seri atau arus listriknya sama, jumlah muatan listriknya yang sama juga, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekivalennya masing-masing. Jadi maksudnya penggunaan hukum Faraday 2 ini adalah untuk menghitung untuk sel-sel yang lebih dari 1, 2, 3 pada peristiwa reaksi elektrolisis. Lebih jelasnya kita lihat gambaran sebagai berikut. Nah, ini adalah 3 sel anak-anak nih. Sel ke-1, sel kedua, sel ketiga. Jadi untuk menghitung beras masing-masing, misalkan logam-logam yang berada di tiap sel, maka rumusnya adalah rumus perbandingan, yaitu massa sel zat di sel 1 sebanding dengan massa zat di sel 2 sebanding dengan massa zat di sel 3 asal jumlah muatan dan arusnya sama ya. Jadi penggunaan hukum Faraday itu adalah untuk menghitung reaksi sel elektrolisis yang disusun secara seri. Kita lanjut. Bagaimana penerapannya hukum Faraday 2? Kita lihat di contoh soal. Ini untuk contoh soal yang 2 sel nih ya. Sejumlah arus listrik alirkan melalui larutan Ag nitrat. Ini sel ke-1 dan larutan tembaga sulfat sel kedua. Bila logam perak yang diendapkan pada sel 1 21,6 gram, berapa gramkah logam tembaga yang diendapkan pada sel kedua? Nah, ini digunakanlah hukum Faraday 2 ya. Penyelesaiannya terlebih dahulu tulis diketahuinya ya. Massa atom relatif Ag 108, massa atom relatif Cu 63,5. Lalu massa zat Ag sendiri 21,6 gram. Lalu setelah diketahui dari soal ini, cari rumusnya yang sesuai dengan data yang diketahui. Untuk menerapkan hukum Faraday 2, cari E-nya.
E dari masing-masing EAG, ECU ya. Nah, untuk menghitung massa dari logam tembaga. Kita lihat caranya. Menghitung massa zat Cu atau massa logam Cu, kita lihat rumusnya Nah, ini rumusnya. Rumus perbandingan massa logam Cu berbanding dengan massa logam Ag perak, sebanding juga dengan massa ekivalen Cu berbanding massa ekivalen Ag ya. Nah, seperti barusan kita hitung dulu masing-masing ininya ya, massa ekivalen Cu dan massa ekivalen Ag atau perak. Menghitung massa ekivalen Ag adalah, kita lihat caranya adalah AR dari Ag dibagi N. Nah, N-nya Ag itu adalah, ini lihat ada 1 elektron yang terlibat. Elektron yang yang diterima adalah 1, maka AR-Ag, massa atom relatif Ag atau perak adalah 108 dibagi E-nya 1. Nih 1. 108 dibagi 1 tetap ya 108. Sekarang cari juga ECU ya, massa ekivalen Cu, yaitu ARCU itu sendiri dibagi N. Nah, N-nya lihat berapa elektron yang terlibatnya. Untuk mereduksi Cu 2, maka kita peroleh N-nya 2. Jadi ECU adalah massa atom relatif Cu itu besarnya 63,5 dibagi 2. Maka kita peroleh 31,75. Setelah masing-masing diketahui dan didapat, baru kita gunakan rumus perbandingan ya. Massa Cu berbanding massa Ag, masukkan aja datanya. Yang diketahui kan massa Ag, massa Cu yang ditanyakan. Massa Cu dibagi massa Ag 21,6 sama dengan ECU dan EAG sudah didapat, tinggal masukkan saja. ECU-nya 31,75, EAG-nya 108. Maka kita bisa menghitung massa Cu. Caranya tinggal kali silang aja nih ya. Jadi 31,75 dibagi dikali 21,6 dibagilah 108. Tinggal kali silang ya ya. Nih, kali silang. Ya. Dibagi ya 31,75 kali 21,6 dibagi 108. Hasilnya ini nih. Maka didapatlah massa Cu dari reaksi elektrolisis yang dihubungkan secara seri sebanyak 6,35 gram. Nah, itulah contoh penerapan hukum Faraday 2 ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang ke-1. Buat rangkumannya dulu, rumus-rumusnya. Hukum Faraday 1 apa, rumus hukum Faraday 2 apa, digunakan untuk apa rumus hukum Faraday 2, supaya kalian hafal dan ingat. Tulis rumus-rumusnya ya di buku tugas. Lalu jawab tugas mandirinya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini soal ada di latihan soal, dievaluasi di modul ya. Di modul ada kunci jawabannya, tapi ibu buat dalam bentuk esai. Kalian bisa diskusi dengan teman boleh, karena ini dalam pembelajaran ya. Hasilnya ini ibu minta ditulis yang rapi di buku tugas, terus tulisan terbaca, dipoto, diupload di PDF pada GC masing-masing. Ingat ya PDF membantu ibu dalam membaca hasil jawaban kalian ya. Tulisannya rapi ya ya. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Isi kuisnya
Apakah yang disampaikan Ibu dalam pembelajaran dari ini dipahami? Kalau tidak paham, tolong kembali lagi, diulang lagi video pembelajarannya, disimak lagi sehingga paham. Dan kalau masih tidak mengerti, silakan diskusi dengan teman, baru tanyakan ke Ibu Japri melalui WA. Tapi solusinya itu dulu ya, tahap-tahapnya dulu. Kalau terakhir sampai mentok baru ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.